Eh, Waalaikumsalam, Ibu Fitri. iya. Apa kabarnya Ibu Herlina? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu Fitri gimana? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya. Ibu Herlina, saya lihat tadi ada di pesan WhatsApp saya, Ibu ingin bercakap-cakap dengan saya. Iya. Iya, Iya. betul, Bu. Oh iya, Mm, insya Allah. Jadi eh, kita sebentar kalau ini ya kita Iya. bercakap. Dari percakapan ini, Ibu Herlina, kira-kira tujuan akhir dari percakapan kita ini yang Ibu harapkan nanti kira-kira seperti apa, Ibu Herlina? Begini, Bu Fitri, akhir-akhir ini saya memiliki banyak banyak kesibukan. Ya, di antaranya itu ya tahulah kita sebagai ibu rumah tangga, di antara pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ditambah lagi dengan kerjaan kita di sekolah, profesi kita, ditambah lagi dengan sekarang ini tugas-tugas PPG kita, tugas PGP yang butuh pemenuhan jadwal yang sesuai dengan target. Kemudian ditambah lagi sore harinya pun kadang-kadang saya gunakan untuk mengisi waktu dengan sedikit ada pekerjaan pekerjaan sampingan yang sedikit membantu perekonomian keluarga lah. Kemudian pada malam harinya pun masih ada kegiatan lain yang saya gunakan untuk belajar TPA bersama anak-anak di sekitaran rumah. Nah, karenanya itu Ibu, saya butuh ide mungkin dari Ibu, bagaimana cara saya supaya bisa nanti di mana saya bisa memanfaatkan waktu saya yang sesibuk itu, seperti itu, Ibu. Oh iya, ya memang ya saya lihat tadi yang Ibu paparkan kegiatan-kegiatan Ibu sangat banyak ya, mulai dari pagi bahkan Iya, sampai malam sekali. masih ada kegiatan ya, betul Iya. Ibu. Nah dari kegiatan-kegiatan itu tadi, menurut Ibu Herlina, bisa me-manage waktu itu, yang seperti apa yang Ibu inginkan? Iya, yang saya harapkan bahwa semua jadwal-jadwal yang sudah diprogramkan itu, tugas-tugas di rumah tidak terbengkalai, kemudian tugas-tugas sebagai pendidik pun saya bisa maksimal kepada mendidik murid-murid di sekolah. Kemudian pekerjaan yang lain pun ya bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian saya masih memiliki waktu untuk istilahnya memanjakan diri lah Bu, Oh iya. untuk kembali menyemangati diri kita setelah pekerjaan-pekerjaan yang sekian itu, yang bertumpuk-tumpuk itu. Seperti itu Ibu. Oh iya. Jadi, Ibu Herlina ini kurang kurang me time ya untuk dirinya Iya, sendiri, kurang iya me time dan betul. perlu untuk waktu untuk Iya, memanjakan diri. Nah sekarang, iya. Ibu Herlina, idealnya, situasi yang seperti apa yang Ibu Herlina inginkan? Iya, idealnya mungkin saya sangat berharap bahwa, eee,
di di sela rutinitas yang ada itu saya bisa ketika bangun pagi misalnya saya bisa menyelesaikan ibadah dengan khusyuk tanpa harus terburu-buru dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Ya, bahkan yang paling saya rasakan bahwa ketika mungkin sebelum-sebelum ini kita lah masih sempatlah untuk eh, ya kadang-kadang kita eh, sekali-kalilah menyempatkan diri untuk sholat lail misalnya karena tapi sekarang karena kita mungkin pengaruh ngantuknya di malam hari yang tidur kita larut karena berusaha untuk terpenuhinya waktu kita dengan mengerjakan tugas-tugas yang telah terjadwal itu. Nah, saya berharap bahwa di sela-sela itu eh, masih ada waktulah untuk betul-betul saya bisa menikmati mungkin bercandah dengan anak-anak ataukah beribadah dengan khusyuknya tanpa harus kejar-kejaran dengan tugas-tugas yang ada seperti itu, Ibu. Oh iya. Jadi Ibu Herlina ini inginnya idealnya ya, Iya, bisa punya waktu yang betul-betul terorganisir iya, terorganisir betul. dengan baik, Iya, terutama, pembagian waktu untuk keluarga ya Ibu Herlina ya. iya, betul. Karena, kalau menurut Ibu Herlina, kira-kira situasi apa yang menjadi penyebab sehingga, waktu yang sudah Ibu, jadwalkan tadi itu ternyata belum cukup untuk, menyelesaikan jadwal-jadwal yang telah ada? Kalau saya pikir, kalau saya ingat-ingat ya yang, eee, mungkin karena, saya sering menunda-nunda waktu ya, kadang-kadang kalau kita bercanda pada saat istirahat sekolah mungkin, harusnya kita manfaatkan untuk mengerjakan tugas, tapi kadang-kadang kalau kita keasikan ngobrol, bercerita-cerita, bercanda sama teman-teman sejawat, dengan rekan-rekan guru, kadang-kadang kita lupa bahwa, oh ternyata kita ada jadwal yang, harusnya kita sisipkan waktu di situ untuk menyelesaikan itu. Ya. Iya. Kemudian kayaknya Ibu yang saya pikir bahwa yang saya sampaikan tadi di awalnya bahwa saya memiliki pekerjaan sampingan. Nah, dalam hal, menjahit, saya sedikit mempermak-permak ada, beberapa langganan yang selalu, "Oh ini Bu, rok saya kebesaran atau rok saya kepanjangan," seperti itu. Nah, kadang-kadang saya tidak sampai hati Ibu untuk menolak ketika mereka datang, saya iya-iya saja, iya-iya, insya Allah ya. Nah, eee, itu Ibu, mungkin sehingga kalau saya mengerjakan ini, pekerjaan sampingan ini yang tidak terlalu pokok menurut saya, nah di situ bahkan menyita waktu yang sebetulnya, sudah saya gunakan untuk mengerjakan hal-hal yang penting menurut saya, begitu Ibu. Oh iya, heeh. Jadi itu tadi ada 2 ya, ada 2 yang Ibu Iya, sebutkan tadi, yang menjadi, penyebabnya. Yang pertama itu adalah karena menunda-nunda waktu dan iya, yang kedua, eee mengiya-iyakan mengiyakan iya, iya, pekerjaan yang bukan tugas pokok. Jadi itu iya, tadi ya. betul. Nah sekarang, dari, itu tadi, rencana yang Ibu, Herlina ingin wujudkan, di antaranya yang menjadi penyebabnya itu tadi, atau apa, keluar dari lingkaran ini ya, kira-kira solusi solusi atau ide-ide seperti apa yang Ibu Herlina ingin lakukan? Mungkin Bu, kalau tadi yang menunda-nunda waktu itu, mungkin saya harus, membuat jadwal sendiri bahwa adalah target dalam satu hari itu adalah target-target bahwa tugas ini yang harus terselesaikan, sehingga tidak bertumpuk pada satu hari kita selesaikan dan dampaknya pun kalau kita selesaikan dalam waktu yang mepet itu, ya kadang-kadang tidak maksimal jadinya Ibu, karena, seperti itu. Jadi mungkin yang saya lakukan yang pertama adalah membuat jadwal, iya, membuat jadwal, kemudian skala prioritas dari mana yang paling penting, soalnya itu yang didahulukan. Ya, kemudian untuk yang mengiya-iyakan tadi Bu, mungkin, saya harus, berkomunikasi dengan baik dengan para langganan bahwa, "Oh, saat ini, saya mungkin saat ini belum bisa menerima mungkin ya, karena, terdesak dengan,
jadwal-jadwal tugas yang harusnya diselesaikan. Harusnya Bu di saya harus apa nih, eee, ya tidak sampai hatinya itu dikasih ke belakangan dulu Bu Iya. di, gimana Kak? Iya, saya Iya. kira itu yang Ibu sampaikan Mmm, tadi adalah solusi yang, paling bagus ya, Bu, ya. iya Yang paling utama itu adalah, mengatur waktu. Mengatur iya waktu, supaya tidak ada yang pekerjaan yang harusnya menjadi pokok, menjadi yang di belakang, dikerja paling belakang. iya Kemudian yang kedua itu tadi adalah, yang selalu mengiya-iyakan di luar iya pekerjaan pokok. Jadi, itu yang paling penting, memberikan pengertian kepada langganan-langganan Ibu ya, yang iya, tadi ya, saya kira itu sudah, betul. solusi yang bagus sekali. Nah sekarang Iya. Ibu, dari itu siapa yang akan, Ibu libatkan atau yang bisa membantu Ibu dalam merealisasikan solusi itu tadi? Iya, kalau untuk yang solusi pertama tadi yang menunda-nunda waktu itu, kadang-kadang kan terjadi di sekolah, kalau di rumah itu kayaknya sudah betul-betul padat dengan jadwal-jadwal yang telah ada. Jadi, itu tadi bahwa kadang-kadang kita ngobrol menghabiskan waktu istirahat, waktu free mungkin adalah 1 jam atau 2 jam dalam 1 hari itu ketika berada di sekolah, ya saya, akan meminta bantuan kepada rekan kerja saya di sekolah bahwa ketika mungkin saya terlena dengan waktu ngobrol, bolehlah diingatkan. Ya, kemudian untuk pekerjaan di rumah, ya untuk, mengiya-iyakan itu, saya akan meminta tolong kepada pak suami di rumah untuk Iya, diingatkan, bahwa, ini yang lebih prioritas. Iya, iya seperti betul itu Ibu, Ibu. ya. Mmm. Untuk melakukan itu, kapan, Ibu, bisa mulai mengerjakan? Iya, kayaknya dua-duanya prioritas Ibu dan insya Allah akan sesegera mungkin dilaksanakan. Kalau perlu besok, di sekolah saya harus bahkan di rumah saya harus sudah mulai dengan jadwal-jadwal sendiri, kalau perlu dengan, waktu-waktu yang, saya anggap, sedikit ada jedah di situ, ya insya Allah akan saya manfaatkan, dengan mungkin, eee, apa, istirahat mungkin, ada jeda istirahat supaya nanti setelah itu, saya memiliki kekuatan, saya memiliki semangat atau spirit yang baru untuk melakukan tugas-tugas yang lain dengan, lebih maksimal, Ibu. Oh iya, alhamdulillah Ibu ya. Iya. Nah setelah, pembicaraan ini, apa yang bisa dijadikan benang merah untuk bisa Ibu Herlina mengembangkan diri, dalam hal ini? Iya, saya senang sekali Bu dapat bercerita dengan ini jadi, sekarang saya merasa lega bahwa, saya, dari pembicaraan ini saya bisa menarik pesan bahwa oh sepertinya, saya harus membuat jadwal-jadwal lagi supaya saya tidak terlena, tidak menunda-nunda waktu. Kemudian yang kedua tadi yang, tugas-tugas yang tidak seharusnya didahulukan itu, saya bisalah memilah bahwa, oh ini yang perlu diutamakan, ini yang prioritas, ini yang, bisa dilakukan di lain waktu. Dan tidak selalu mengiya-iyakan kalau misalnya ada langganan yang datang, ya saya, memperbaiki komunikasi, menjelaskanlah bahwa sekarang ini, saya memiliki jadwal yang padat, nantilah setelah mungkin pelatihan ini saya akan, dengan senang hati lagi bisa membantu, seperti itu, Ibu. Oh iya, Iya baik Bu, jadi alhamdulillah ya, dari, yang Ibu sampaikan tadi, selamat mencoba, tentunya dengan niat yang tulus, niat yang baik, insya Allah akan dimudahkan iya jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. iya, Amin, iya insyaallah. iya, Iya dan pastinya yang kita harapkan itu iya nantinya akan ada perbaikan dari sebelumnya ya, Bu, ya. iya Di iya, lain oke baiklah Ibu, oke. kita, kita bisa, berbincang-bincang bukan hanya sebatas ini saja, di lain waktu kita bisa Iya. berbincang-bincang lagi kalau ada permasalahan. Saya kira Iya, Bu, seperti itu, terima Bu. kasih. Iya. Oke, Iya sebelumnya Ibu terima kasih banyak atas waktu yang iya telah diberikan. iya, Setelah sama-sama ini Ibu. saya, rasanya saya sudah, plong, saya memiliki semangat yang baru untuk, lebih mengembangkan diri lagi setelah ini. Terima kasih banyak Ibu Fitri. Iya, sama-sama Ibu Iya. Herlina. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mmm, ini Ibu, saya melihat tadi, ada chat-nya Ibu yang masuk, mau berbicara dengan saya ya? Ada Iya apa Ibu. kira-kira? Iya Ibu Apa ini ini? Iya iya Ibu ini saya mau, bercerita dengan Ibu, iya tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini di sekolah Ibu. iya, Mmm. eee, eee, di sekolah itu, gimana, keadaannya di sana yang, ingin Ibu curhatkan? Oh, ini Bu, Permasalahan eee, iya iya, ini Ibu, di kelas saya ini, ada murid saya itu yang suka sekali mengganggu temannya Ibu, suka sekali iya mengganggu temannya, suka iya. membuat keributan dan akhirnya menimbulkan perkelahian Ibu, seperti itu. Oh, seperti itu. Iya Iya, memang Budi kalau dalam, kita sebagai pendidik harusnya, kita ingin sekali ketika mengajar itu suasananya kondusif, iya. tidak ada murid yang mungkin iseng sama temannya. Nah, eee kalau atau setelah percakapan ini, tujuan akhir dari percakapan kita, kira-kira apa yang Ibu inginkan? Iya, saya inginnya nanti setelah kita, dalam percakapan ini, Iya saya, mendapatkan solusi atau ide iya, yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi saat ini, Ibu. Saya kira seperti begitu, itu. iya. Eee, Termasuk juga gimana menangani mungkin ya, siswa yang, eee mengalami masalah yang tadi. Nah, kalau, menurut Ibu Fitri nih, idealnya atau keinginan yang, Ibu Fitri harapkan dari anak-anak yang Ibu Fitri ceritakan tadi seperti apa? Iya, jadi, saya, inginnya anak-anak yang suka mengganggu tadi itu, bisa, lebih, fokus terhadap pelajaran dan jangan lagi mengganggu, teman-temannya. Iya betul. Kemudian, eee eee, agar supaya pembelajaran bisa, berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan-gangguan, seperti itu, Ibu. Iya, jadi, idealnya yang Ibu Fitri harapkan itu, anak-anak yang tadi bermasalah itu, bisa memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik, tidak Iya, mengganggu betul. temannya. Nah, kalau kira-kira Ibu Fitri, pastilah ada alasan mengapa melakukan seperti itu. Kalau menurutnya Ibu Fitri, apa kira-kira penyebabnya sehingga anak-anak tersebut, melakukan hal yang demikian Ibu Fitri? Oh, iya, yang saya lihat Ibu, kayaknya yang menyebabkan mereka seperti itu karena, mencari perhatian. Oh iya, Ya, mencari mhm, perhatian, dan, mungkin, mereka belum, kurang memahami tentang nilai-nilai, kebajikan, nilai-nilai kebajikan untuk lebih saling menghargai, saling iya. menghormati satu sama yang lain. Oh begitu, iya eee, kalau kita lihat memang Bu, seorang murid itu kan pastinya, melakukan sesuatu karena punya alasan tersendiri, mungkin dia ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau ya yang seperti Ibu Fitri tadi, katakan bahwa mereka mungkin, eee, belum memiliki, nilai-nilai kesadaran kebajikan diri. Nah, harapannya Ibu setelah, harapan Ibu terhadap anak-anak ini seperti apa Ibu? Eee, Iya. iya Harapan saya ya mereka itu nantinya, memiliki kesadaran intrinsik iya sehingga mereka tidak lagi bersikap untuk tidak, tidak lagi mengganggu teman, kemudian berhenti membuat kegaduhan, bisa iya lebih menghargai dan saling menghormati, begitu. iya betul Ibu. Jadi, itu tadi harapan-harapannya Ibu bisa lebih menghargai teman, karena itu adalah,
bentuk atau aplikasi dari kesadaran dirinya terhadap nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Nah, ketika selama ini kita melihat kembali ke belakang Ibu, ketika mungkin Ibu, mendapati atau, mendapatkan hal-hal atau permasalahan seperti ini, pendekatan apa yang, Ibu lakukan ya, Iya iya, Bu, yang sudah saya lakukan selama ini, iya, dan yang akan saya lakukan ke depannya ini adalah saya akan iya, melakukan pendekatan ya, pendekatan, secara personal kepada, iya, murid-murid saya, kepada anak-anak didik saya, iya, kemudian, pendekatan juga, atau, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang tua mereka agar kita bisa, sama-sama saling membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi, pribadi yang lebih baik. iya Ibu, berusaha untuk melakukan pendekatan yang saya dengar tadi dari Ibu, melakukan pendekatan personal dengan murid-murid itu sendiri. Mungkin ya, Ibu bisa melakukan, teknik restitusi Bu, untuk, Iya pendekatannya mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pendekatan, kolaborasi dengan, orang-orang yang terkait Budi, seperti Ibu katakan tadi, mungkin dengan guru-guru, kepala sekolah, dan juga rekan sejawat yang, ada atau orang tua murid. Nah, eee, kapan kira-kira ini, mulai bisa diterapkan ini, Bu? oh iya. Mmm, Kalau, penerapannya, saya, mungkin bisa memulai besok. Saya akan iya, memulai, besok kemudian, saya akan terapkan penanaman nilai-nilai kebajikan itu, dalam pada saat proses belajar mengajar menyelipkan, iya, dalam pada saat proses belajar mengajar kemudian, waktu-waktu senggang, jam-jam istirahat mmm, bisa sambil cerita-cerita dengan anak-anak, oke, kemudian waktu-waktu kosong saya berharap setiap hari yang saya inginkan setiap hari, mhm. adalah selalu pendekatan kepada anak-anak. Iya, itu tadi, pendekatan personal, dan sebagai apa, juga profesi saya sebagai pendidik saya, pastinya yakin Ibu, kalau Ibu bisa kalau dengan pendekatan personal itu akan bisa lebih menyentuh hati mereka Ibu. Insyaallah. Kemudian, eee, ya tadi komitmennya untuk segera mungkin besok segera dilaksanakan Budi, iya, eee apa, ke depannya, eee, itu tadi, ke depannya Ibu berusaha untuk lebih, lebih, menanamkan nilai-nilai kebajikan diri pada mereka. Kemudian yang kedua dengan, berkolaborasi dengan, orang tua Budi, dengan kepala sekolah, bahkan dengan rekan sejawat. Nah, eee, ada lagi Bu, ada lagi, solusi yang kira-kira Ibu, ingin terapkan setelah ini? Yang akan saya terapkan ya itu yang tadi ya, berkolaborasi juga Iya, dengan rekan-rekan, sejawat yang ada di sekolah agar kita sama-sama, menangani, anak-anak tersebut atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. iya, oke. Jadi sesegera mungkin Budi, mungkin besok Iya sudah nah ya, ada yang bisa membantu, komitmennya Ibu supaya ini segera mungkin dilakukan? iya, kalau yang membantu, pastinya adalah saya akan selalu mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah, kemudian dengan, rekan-rekan yang ada di sekolah dan yang paling, penting juga adalah berkolaborasi dengan, orang tua siswa, murid-murid. Oke, oke Ibu Fitri. Jadi, eee kayaknya kita, sudah, berlama-lama berbicara Ibu Fitri. Nah, setelah pembicaraan ini, adakah yang, Ibu Fitri atau bagaimana perasaannya Ibu Fitri setelah, menceritakan tentang permasalahan ini, Bu? Iya, alhamdulillah ya, Bu, ya. Jadi, saya, agak lega, Iya, sudah lega, Bu. Jadi, heeh, insyaallah, bisalah saya menghadapi, murid-murid saya yang tadinya suka mengganggu temannya, insyaallah ke depannya mereka menjadi anak yang, lebih baik,
menjadi anak yang lebih baik lagi dan, Iya. meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang, kurang baik yang biasa mengganggu temannya. Oke, yang semangat Ibu Fitrina, Iya, terima semangat kasih, selalu. terima kasih, Ibu Iya, Hat. semangat selalu untuk memberikan, ya pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, dan yang pastinya selalu kita tumbuhkan adalah keikhlasan dalam diri kita, karena, Iya, betul betul. selalu yang kita lakukan itu tidak kemana mana, insya Allah akan kembali kepada diri kita. Kebaikan sekecil apapun itu akan kembali kepada diri kita, Ibu Iya, Fitri. Ibu, Jadi amin semangat amin. ya, Iya iya, semangat. makasih, Bu. Jadi, Semangat. mungkin, eee di akhir waktu ya, ada lagi mungkin yang Ibu Fitri ingin sampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Iya, ucapan saya terima kasih banyak Ibu atas, bantuannya, mau mendengar keluh kesah saya. Saya Iya, ucapkan banyak terima kasih dan, mmm, eee, insyaallah, yang tadi kita, perbincangkan akan segera saya, lakukan dan saya akan tindak lanjuti. Ya, iya, makasih. insya Allah semangat. Iya Jadi, iya, makasih, Bu. demikian Ibu Fitrina, insya Allah, Iya kita akan saya selalu, siap, saya selalu punya insya Allah selalu punya waktu untuk, Ibu Fitri, menemani Ibu Fitri bercerita, sharing tentang, eee, permasalahan-permasalahan yang mungkin kita hadapi, ya iya, dalam betul. keseharian kita. Iya Ya, jadi, kita berpisah Ibu Fitri, ya. iya. Terima kasih sudah mau bercerita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.